Gimana kabar Anda? Saya berharap setiap kita selalu sehat dan juga tetap semangat ya dalam beraktivitas. Nah, untuk kali ini saya ingin bagikan cara membuat masker dari bahan-bahan yang alami yang dapat Anda temukan di dapur. Barang-barang ini ya barang belanjaan ibu-ibu ya sehari-hari yang kita justru bisa kita gunakan dan justru bisa menyehatkan kulit kita tanpa kita harus repot-repot lagi cari apa ya yang harus saya gunakan. Jadi masker ini ada beberapa jenis ya. Yang kita perlu tahu pertama kali itu adalah apa jenis kulit kita, apa kebutuhan kita, dan apa yang harus kita gunakan ya. Jadi kalau misalnya contoh seperti ini, kulit wajah Anda berminyak gitu, berminyak dan mungkin cenderung ada flek gitu ya, kita bisa menggunakan masker dari tepung beras dan tepung beras dan air bengkuang ya. Jadi contohnya seperti ini, saya nggak punya tepung berasnya. Tepung beras itu dapat Anda gunakan misalnya dari tepung beras Rose Brand atau tepung beras yang merek apa saja ya. Kita cukup gunakan 1 sendok makan, taruh dalam wadah kecil, entah mangkuk atau piring. Jadi di sini sebelum saya ingin bagikan tips-tipsnya, saya ingin informasikan juga bahwa kalau kita membuat masker cukup untuk sekali pakai ya. Jangan Anda membuat ya cukup pakai untuk beberapa kali. Sekali Anda membuat masker itu bahan-bahannya itu cukup untuk sekali pemakaian, jangan berlebihan dan kita tidak bisa pakai untuk pemakaian berikutnya karena justru itu bisa menimbulkan alergi ya. Jadi saat Anda membuat masker, usahakan membuatnya dari bahan yang secukupnya ya. Kita tidak perlu menyimpan untuk memakai berikutnya. Setelah Anda menggunakannya, Anda bisa membuang sisanya, atau jika Anda sayang membuang, Anda bisa membalurkan ke kulit Anda yang lain ya. Jadi tidak dipakai untuk pemakaian berikutnya. Misalnya kayak tadi ya, seperti saya bilang, tentukan jika Anda ingin menggunakan masker, tentukan jenis kulit Anda dan kebutuhan Anda gitu ya. Jadi kalau misalnya kulit kita ingin putih gitu, tapi jenis kulit kita berminyak, kita bisa menggunakan tepung beras dan bengkuang, atau tepung beras dengan susu pun nggak apa-apa ya. Jadi campurannya itu sangat mudah. Tepung beras cukup 1 sendok makan dan tambahkan susu bubuk sedikit ya, kira-kira setengah sendok teh. Kita tambahkan air mawar, kalau tidak ada air mawar juga nggak apa-apa, air dari bengkuang ini juga bagus. Jadi bengkuang ini kita tidak perlu parut semuanya ya, sedikit saja, setengahnya atau sepertiganya kita parut ya. Terus kita ambil airnya, kita peras airnya jadi seperti buah bengkuang, mentimun, dan bahkan kentang itu tanpa kita kasih air dia sudah mengandung air ya. Jadi kita untuk sekali pemakaian bengkuang ini paling kita pakai setengahnya saja ya, atau sepertiganya. Kita parut airnya, kita ambil, campur di dalam wadah yang sudah kita berikan tepung beras ya, langsung kita aplikasikan ke wajah kita. Jadi bengkuang campur susu bubuk dan tepung beras pun juga bagus untuk kulit yang berminyak ya. Tapi kalau kulit Anda kering, tepung beras juga dapat Anda gunakan dengan susu. Kita tambahkan juga dengan aloe vera ya. Aloe vera ini kalau Anda tidak punya aloe vera yang fresh, Anda bisa gunakan aloe vera gel, gunakan sedikit saja untuk mencampur bahan masker ya. Jadi aloe vera gel yang bisa merek apa saja ya, Anda campurkan kira-kira cuma 1 sendok teh ya, untuk mencampur tepung beras dan juga susu dan aloe vera untuk kulit yang kering ya. Jadi pastikan sebelum Anda menggunakan masker, wajah Anda itu sudah bersih. Jangan pernah sekali-kali menggunakan masker wajah Anda belum dibersihkan, justru itu bisa menyebabkan kemerahan dan bahkan gatal-gatal ya. Jadi itu tadi tips yang pertama untuk kulit berminyak dan untuk kulit kering. Kalau kulit Anda kombinasi misalnya normal, cenderung kering, atau normal yang berjerawat, Anda bisa menggunakan juga tepung beras dengan buah pare. Sudah ada di video saya sebelumnya.
tepung beras dan buah pare. Karena saya di sini nggak punya buahnya, jadi buah pare itu juga kita parut. Jadi semua bahan-bahan ini yang ada tersedia, Anda cukup parut menggunakan parutan halus ya, dan gunakan secukupnya. Jadi kalau misalnya Anda ingin menggunakan, gunakan secukupnya. Yang penting airnya sudah ada, Anda tinggal mencampurnya menjadi satu dan aplikasikan langsung di wajah kita yang sudah bersih ya. Jadi kalau untuk wajah Anda yang normal cenderung berminyak, terus ada flek, Anda bisa mencoba tepung beras dan buah pare ya. Dan bisa juga aloe vera Anda gunakan langsung, Anda belah dulu, cuci bersih dulu, Anda belah. Saya contohkan ya, sedikit saja, tak perlu banyak ya. Kita potong seperti ini. Jadi lidah buaya yang sudah dicuci, Anda bisa belah dua seperti ini, lalu belah dua, lalu Anda aplikasikan ya ke wajah kita langsung. Setelah wajah kita dibersihkan ya, langsung digosok ke wajah kita. Dan semua masker yang Anda gunakan itu sebaiknya digunakan ya sekitar 15 menitan ya. Jangan lebih dari setengah jam. Kalaupun Anda kelamaan sedikit ya paling 25 menit sampai 30 menit. Jangan lama ya. Semua jenis masker ya, minimal 15 menit dan paling lama 30 menitnya. Seperti ini, lidah buaya sangat bagus. Anda langsung aplikasikan ke kulit. Jika kulit Anda berjerawat, berutusan dan ingin menghilangkan flek, lidah buaya ini sangat bagus ya. Sudah ada di video saya sebelumnya bagaimana khasiat lidah buaya. Jadi dia membantu selain menyamarkan noda, mengecilkan pori, dia melembabkan kulit. Dan asal Anda tahu cara penggunaannya ya. Jadi pastikan kulit kita bersih, lidah buayanya juga sudah dicuci bersih, dan kita langsung aplikasikan ke wajah. Kita cukup menggunakan 15 menit. Setelah itu kita bilas dengan air bersih ya. Tadi sudah ya jenis kulit berminyak, yang flek. Nah, jika kulit Anda juga berminyak, Anda bisa menggunakan mentimun. Mentimun ini kita seperti ini, kita potong sedikit saja untuk kita parut, ambil airnya, bisa Anda langsung campur dengan tepung beras ya. Jadi sebenarnya tepung beras itu bahan dasar untuk membantu memutihkan kulit. Terus kalau Anda tambahkan dengan air mentimun itu juga sangat bagus, dia membantu mendinginkan kulit Anda yang berminyak dan berjerawat ya. Mentimun dan bengkoang itu sama fungsinya ya. Dan Anda yang ingin, misalnya kadang kulit kita kan ada yang belang ya, misalnya entah itu di ketiak kita atau di belakang leher kita tuh kadang suka berubah beda warnanya ya dengan kulit kita. Kentang ini sangat bagus sih, dia benar-benar bisa memutihkan, membuat kulit kita merata ya. Caranya ini, kentang kita cuci bersih, kita parut. Air kentang itu setelah kita parutkan, biasa ada airnya. Airnya itu kita oleskan di leher kita yang belang, ketiak kita juga yang Anda yang ingin memutihkan ketiak, ini sangat bagus ya. Kentang, caranya kentang ini kita oleskan pada malam hari saat Anda akan tidur, dan keesokan harinya baru saat kita mau mandi dibersihkan. Jadi kentang ini dibiarkan semalaman di ketiak ya. Jadi kalau Anda ingin ketiaknya lebih halus, lebih putih, merata, gunakan kentang. Nah, kalau Anda yang punya kulit berminyak tapi tidak berjerawat ya, Anda juga bisa mencoba masker tomat ya. Tomat ini sangat bagus juga untuk kulit berminyak dan berjerawat. Tomat ini bisa Anda gunakan masker atau Anda gunakan juga sebagai scrub ya. Contohnya seperti ini, kita belah 2 tomat, terus kita beri bubuk kopi ya. Seperti ini, ada bubuk kopi ya, terus kita taruh begini, lalu Anda langsung menggosok di wajah. Jadi dia berfungsi sebagai scrub. Ini bagus sekali untuk kulit berminyak atau berjerawat. Dia bisa membantu mengeringkan jerawat dan juga menghilangkan, karena dia membuat kulit kita halus ya. Dengan masker tomat ini dicampur dengan bubuk kopi ya. Kopi bisa kopi apa aja ya, kopi merek apa juga bisa, yang penting dia kopi bubuk ya. Langsung kita aplikasikan, tapi pastikan dulu ya, selalu saya ingatkan, wajah Anda sudah bersih sebelum menggunakan scrub ini ya. Jadi itu contoh bagaimana kita bisa menggunakan bahan-bahan dapur, bahan-bahan alami untuk
kesehatan kulit kita ya. Untuk Anda yang wajahnya berminyak, berjerawat, Anda bisa mencoba ya. Terus saya bagikan lagi ini ya, untuk tomat ini juga ya, sebenarnya bagus juga ya untuk membuat wajah kita glowing. Jadi Anda yang pengen wajahnya glowing, gunakan masker tomat dan bubuk kopi ya. Di scrub langsung wajahnya, lalu biarkan 15 menit, Anda bilas seperti biasa ya. Terus setelah, dan Anda yang ingin menggunakan rutin, ini perlu ya minimal 2 kali seminggu ya. Sesering mungkin pun tidak apa-apa, karena ini dari bahan alami. Jadi kemungkinan efek sampingnya itu kurang ya, kecil sekali ya. Jadi kalau kita menggunakan bahan-bahan alami, kita lebih tenang, tidak merasa khawatir gitu ya, takut nanti nggak cocok, takut nanti alergi. Kalau Anda tahu penggunaannya dan pastikan wajah Anda sudah bersih saat menggunakan masker, dan masker alami yang Anda gunakan juga Anda cuci bersih, resiko alergi atau gatal-gatal itu jauh ya. Ya sangat kecil kemungkinannya untuk alergi dan gatal-gatal. Nah, tomat ini juga untuk membuat, tadi saya lanjut ya, untuk membuat wajah kita glowing, tomat ini juga bisa dicampur dengan yogurt. Jadi tetap tomat ini dibelah 2, terus taruh yogurt dalam wadah, terus Anda tempelkan juga tomat itu kayak seperti kita tempelkan ke bubuk kopi. Tempelkan yogurt itu, langsung kita bisa menggosok ke wajah. Gosok secara lembut tentunya ya, bukan keras. Dia membantu membuat kulit wajah kita itu licin atau glowing ya. Itu terus, jadi saat Anda menggunakan masker, kalau saya sih maksudnya pengalaman pribadi, saat saya menggunakan masker, saat saya ingin membersihkannya, biasanya saya pakai kapas hangat ya, kapas yang saya sudah beri air panas, terus saya peras airnya, saya angkat masker saya itu pertama kali dengan kapas hangat. Mengapa? Untuk mencegah supaya jangan ada sisa-sisa masker yang tinggal di kulit saya, di wajah kita. Terus setelah itu baru saya cuci dengan air dingin ya. Jadi pastikan sisa masker itu nggak ada lagi di wajah kita, supaya Anda terhindar yang dari namanya gatal-gatal maupun alergi ya. Dan tidak lupa setelah Anda menggunakan masker, setelah Anda membersihkan wajah, tidak lupa Anda juga harus menggunakan toner ya. Ini toner dari Pond's, bisa juga merek apa saja yang Anda bisa gunakan di rumah. Gunanya toner ini supaya dia bisa mengembalikan pH alami kulit. Jadi kan kita habis maskeran tuh, habis mencuci wajah kita, pori-pori kita kan pastinya terbuka. Nah, untuk mengecilkan pori kembali, menutup pori-pori kembali, ini kita bisa gunakan toner ya, untuk membuat kulit kita juga tidak pori-porinya itu tidak membesar gitu ya. Jadi fungsi toner itu dia mengecilkan pori dan juga meringkas pori, juga membersihkan sisa-sisa masker. Seandainya masih ada sisa masker atau sisa kosmetik yang tinggal di wajah kita ya, toner itu membantu membersihkan juga. Jadi saya kasih tips lagi satu. Jadi karena ini tadi kan untuk kulit berminyak sudah saya bagikan ya, Anda bisa menggunakan tepung beras dengan mentimun, tepung beras dengan bengkoang, bahkan lidah buaya, dan juga tomat ya. Jadi kita tinggal mencampur seperti yang saya contohkan, dan dibuat untuk penggunaan sekali ya, bukan untuk beberapa kali. Jadi karena ini dari bahan-bahan alami, tentu efeknya itu tidak langsung terlihat ya. Jadi kita perlu rutin. Sesuatu yang alami ibarat tanaman itu, wajah kita itu seperti tanaman ya. Jadi tanaman itu kita perlu siram secara rutin. Begitupun wajah kita. Kalau Anda menggunakan masker, misalnya Anda pengen putih, menggunakan masker tepung beras dengan susu, setelah wajah Anda putih, Anda berhenti menggunakannya, ya kembali lagi bisa hitam atau belang, karena Anda sering bepergian, terpapar sinar matahari, bisa aja kulitnya kembali hitam, bahkan flat. Jadi supaya kulit kita tetap terjaga
kelembutannya, kehalusannya, dan flek kita tidak muncul kembali, timbul kembali, kita perlu rutin menggunakannya, yang namanya masker atau skincare yang lain. Jadi tubuh kita ibarat tanaman, kita perlu siram secara rutin dan supaya terjaga mulai dari kelembapannya, kehalusannya gitu ya. Jadi kalau kita menggunakan rutin, hasilnya itu pasti maksimal dan permanen ya. Namanya bahan alami, mungkin tidak secepat krem-krem racikan yang dijual di luar sana, tetapi dia alami, jadi resiko alergi itu sangat kecil, dan juga dia memberikan hasil yang lebih tidak membuat kita was-was ya, karena dia dari bahan alami. Tetapi kita harus menggunakan rutinnya. Jadi kalau wajah kita sudah putih, tetap kita menggunakan rutin, tapi tidak sesering yang waktu kita pemakaian awal. Contohnya misalnya pada saat kita menggunakan masker, kulit kita ini contohnya ya sedang berjerawat, terus kita menggunakan masker tepung beras dengan buah pare. Begitu jerawat kita hilang, kita berhenti menggunakan masker itu, bisa jadi nanti jerawat kita bisa timbul, karena bisa jadi karena kita kurang menjaga kebersihan atau pola hidup kita yang tidak terlalu sehat, jadi membuat kita bisa jerawatan kembali. Jadi masker itu memang kita perlu rutin. Saya sendiri menggunakan masker di rumah itu minimal seminggu sekali. Padahal wajah saya ini tidak berjerawat, tapi saya tetap ingin kulit saya itu sehat gitu, dan dari bahan-bahan alami. Ini saya membagikan bagi Anda memang yang senang dengan bahan-bahan alami. Jika Anda mungkin pengen ya, saya nggak sempat beli bahan beginian, nggak sempat repot, saya pengen yang dijual bebas, ya terserah kepada Anda gitu ya, sesuai dengan keinginan Anda. Tetapi perlu diingat bahwa penggunaan masker itu wajib ya bagi Anda yang tetap ingin menjaga kekencangan kulit Anda, kehalusan kulit Anda, bahkan kebersihan kulit Anda. Kalau usia kita sudah memasuki 30 tahun ya, itu penting perawatan kulit ya, karena kita supaya tetap terjaga. Dan seperti saya, usia saya sudah 50 tahun. Kalau saya tidak menjaga dari awal, merawat dari awal, mungkin saya tidak seperti ini ya, tidak sesehat ini, dan kulit saya tidak sebersih ini ya. Jadi itu tips dari saya. Jika Anda ingin bertanya sesuatu atau request sesuatu, bisa nanti komen ya di kolom komentar, atau Anda ingin memberikan saran, ide, saya juga menanti ya dengan senang hati. Anda juga bisa membagikan video ini jika dirasa video ini bermanfaat. Jangan lupa untuk like dan subscribe agar Anda tidak ketinggalan video-video terbaru dari saya. Terima kasih sudah menonton, dan sampai jumpa pada video-video menarik lainnya.